Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku kelas 11 yang Pak Guru banggakan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, anak-anakku silakan lihat gambar berikut. Ketika kita melihat gambar yang ada di sebelah, maka kita akan mengingat bahwasanya hidup di dunia ini tidaklah selamanya akan datang. Masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu pasti akan terjadi, yaitu dengan datangnya kematian menjemput kita. Kematian adalah pintu, dan setiap pintu manusia akan memasuki pintu-pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindari darinya. Jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana kita melihat pada gambar di samping, ya, sudah dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Ali Imran ayat 186. Jadi dijelaskan pada ayat ini, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah mempersiapkan diri dengan bekal yang akan kita bawa untuk akhirat kita nanti. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan,
melihat kepada lingkungan yang ada di sekitar kita sebagai manusia sebagai masyarakat yang sosial, ya, kita sering mendengar, ya, kematian, sering mendengar musibah yang menimpa kepada keluarga kita, sanak saudara kita maupun lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Ya, yaitu musibah berupa kematian, yaitu ajal menjemput mereka atau kita semua. Anak-anakku sekalian, jadi apa kewajiban kita terhadap jenazah atau orang yang sudah meninggal? Yang pertama yaitu kita wajib memandikan. Yang kedua mengafaninya. Yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Hukum daripada ini semua adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa maksud dari fardu kifayah di sini? Fardu kifayah di sini berarti apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka yang lainnya pun gugur daripada kewajiban. Apabila tidak ada yang melakukan, ya, terhadap jenazah orang muslim, orang mukmin, maka semua menjadi dosa apabila tidak ada yang melaksanakan kewajiban terhadap jenazah tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melihat seseorang yang baru meninggal. Ya. Apa yang dia harus lakukan? Ketika dia barusan mengalami kematian, maka yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Ya, tutuplah mulutnya apabila dia menganga. Ya, atau diikat apabila susah, maka diikat dengan kain kafan tersebut. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. Ya, selanjutnya ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang, dan bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Jadi tidak apa-apa, ya, untuk mencium si mayat, diperbolehkan. Jadi kewajiban kita terhadap jenazah yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, yaitu yang pertama, ini jangan sampai terbolak-balik ya anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah memandikan. Ya, memandikan. Yang kedua mengkafaninya. Setelah itu yang ketiga mensolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Tata cara memandikan jenazah, ya, syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah itu orang Islam, apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Ya, mahram itu apa sih? Mahram itu, ya, orang dekat kita yang tidak boleh dinikahi. Selanjutnya, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Mahram itu kayak anaknya, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Nah, inilah tata cara memandikan jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Ini tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jadi kalau kalian melihat ada mayat laki-laki, maka imam itu berdirinya di mana? Di dekat kepala jenazah. Ya, posisinya dekat di kepala jenazah. Apabila mayat itu perempuan, imam itu berdiri di dekat perut jenazah atau di tengah-tengahnya.
Ya, posisinya itu di dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau shaf. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Ya, jadi 4 takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, lalu salam. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Jadi takbir pertama itu yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan takbir yang kedua yang dibaca adalah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan takbir yang ketiga adalah mendoakan, membaca doa untuk jenazah. Ya, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa. Jadi takbir ketiga dan keempat ini isinya yaitu tentang doa kepada sang mayit. Yang terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi ya Pak Guru sampaikan, tolong diperhatikan betul anak-anakku bagaimana kita di dalam melaksanakan sholat jenazah. Di sana ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan takbir ketiga dan keempat itu adalah doa kepada sang mayit atau jenazah. Lalu diakhiri dengan salam. Ya, jadi namanya sholat mayit itu tidak ada ruku, sujud dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anakku, itulah ya tata cara pelaksanaan sholat atau pengurusan dalam jenazah. Jadi untuk lebih jelasnya silakan lagi nanti dibaca buku kalian tentang jenazah, pelaksanaan pengurusan jenazah di bab 3 di halaman 32. Ya, jadi yang Pak Guru sampaikan ini hanyalah intisari maupun rangkuman dari bab 3 yang sudah kita pelajari. Ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ista'in billah wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.